Atau mungkin belum terlalu familiar waktu itu masyarakat adanya produk baru terbarukan dengan Bataringan ya gitu. Masih ya belum familiar lah Pak, sama waktu itu kan cenderung shortage supply, jadi kan seperti barang eksklusif waktu itu. Jadi ya cenderung harganya mahal, terus kalau pakai Bataringan, wah ini barang mewah nih, nggak semua tukang bisa. Ya udah running, ya kita kebetulan ya dapat berkah lah Pak, jadi kita bisa ekspansi lagi untuk pabrik kedua lagi di Semarang. Jadi kita punya 2 pabrik di Jawa Timur dan 2 di Semarang. Jadi total 4 pabrik berarti ya? Di Pulau Jawa, Pak. Di Pulau Jawa ya? Pulau Jawa. Di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Video ini dipersembahkan oleh Nobel Bangun Perkasa Group. Di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Halo, sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Bahagia sekali Cak Nobel, senang sekali Cak Nobel pada konten hari ini, pada video kali ini, karena Cak Nobel mendapatkan kehormatan, mendapatkan semacam privilege untuk melakukan wawancara, melakukan interview, melakukan apapun lah itu di PT Focon Interlight. Dan secara kebetulan juga ownernya, direkturnya masih muda, ganteng, dan punya visi yang begitu bombastis, visioner. Yuk kita kulik-kulik nanti ya. Ada beberapa nanti akan kita lakukan semacam interview, dan tentunya untuk Anda sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan tentunya silakan di komen. Tanpa panjang lebar, di samping saya ada Bapak Sandy selaku Direktur Utama, Pak ya? Iya, benar. Oke, apa kabar Mas Sandy? Sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak loh Mas Sandy, dikasih kesempatan untuk main di kantornya Focon Interlight. Sama-sama Pak. Ya. Selamat datang juga di kantor kita. Gitu ya. Pak Sandy bisa dijelaskan sedikit dong, apa sih sebenarnya PT Focon Interlight itu? Dari sisi mungkin produknya, atau mungkin dari sisi berawal dari apa, sesuai dengan kebutuhan, mungkin melakukan peluang, opportunity yang ada. Secara kebetulan di Jawa Timur ini Pak ya? Iya benar. Tapi di Jawa Timur pertama kali ya. Oke. Ya. Mungkin Mas ini bisa jelaskan sedikit Pak mungkin untuk itu. Oke Pak, jadi mungkin saya mungkin cerita singkat aja ya Pak ya. Jadi kita ini kan background awalnya kita itu main di industri paving Pak. Paving ya. Paving. Jadi kita punya perusahaan namanya PT Focon Indonesia. Di sana bergerak di bidang paving, beton kayak Udit, RCP. Terus kita melihat waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2009, 2010 itu kan booming sekali di Bataringan. Di mana waktu itu masih ada satu aja sehingga supplier di Jawa Timur. Akhirnya kita melihat peluang itu, kita masuklah Pak. Akhirnya kita mendirikan PT Focon Interlight ini. Pabrik pertama kita ada di Ngoro, yang mana satu lokasi sama pabrik paving kita. Ngoro itu masuk kabupaten mana Pak? Kabupaten Pasuruan. Oh, itu Pasuruan. Ya, jadi Timur tentunya. Jawa Timur tentunya. Jadi di sana ya kita jatuh bangun dulu lah Pak. Memang kan kita lihat kan kita pabrik baru, industri baru, ya kita harus proses belajar. Tapi di sana kan kita punya pengalaman di bidang beton. Okay. Jadi ya kurang lebih apa yang harus diperhatikan. Mirip-mirip lah, ini beton berat, ini beton ringan gitu kan. Tapi peristiwa kan tetap bahan bangunan. Iya, betul. Okay. Jadi ya lumayan mengerti lah prinsip-prinsip dasarnya. Jadi ya dari sana kita start tahun 2012 lah untuk pabrik pertama itu. Running, kapasitas juga masih kecil waktu itu. Demand juga tergolong kecil karena waktu itu kan masih banyak bata merah waktu itu. Pesaingnya bata merah, bata aku itu mungkin. Iya.
Terus Atau mungkin belum terlalu familiar waktu itu masyarakat adanya produk baru terbarukan dengan Bataringan ya gitu. masih ya belum familiar lah Pak, sama waktu itu kan cenderung shortage supply, jadi kan seperti barang eksklusif waktu itu, jadi ya cenderung harganya mahal. Terus kalau pakai Bataringan, wah ini barang mewah nih, nggak semua tukang bisa pada saat itu Pak. Jadi sudah ngikutin ya, anggap jatuh bangunnya situasi kondisi kaitannya dengan produk yang baru, ada tantangan tukang yang masih belum familiar, harga yang cukup tinggi tentunya Pak. Benar ya. Berjalannya waktu sampai pada titik di mana baik tukang maupun konsumen ini begitu welcome, menerima dengan adanya Bataringan. Kalau dulu saya orang sebagai orang awam waktu itu ngomong kan hebel gitu kan. Apa itu hebel itu kan, ternyata itu Bataringan gitu. Ini perjalanan waktu gimana Pak? Ada edukasi dari pihak pabrikan atau gimana? Jadi kalau memang prinsipnya hebel itu kan mestinya bukan Bataringan Pak ya, Betul. tapi kan sebuah brand, tapi ya sama dagang sebenarnya. Iya, sama seperti kayak air minum Aqua. Betul. Tapi karena udah familiar dengan hebel, ya makanya orang ngomongnya kita beli hebel berapa kubik, berapa biji hebel. Terus ya karena waktu tahun 2012 itu ya lumayan banyak pabrik yang buka 2012-2013, jadi kan edukasi ke tukang juga cukup lumayan, Lebih cepat ya, lebih masif. iya lebih masif. Terus juga waktu itu juga dibantu sama beberapa ada kejadian lah Pak ya, kayak ada bencana yang kayak di Jogja. Terus jadi kan bata merahnya juga ada shortage, kendala. Jadi Bataringan jadi mulai banyak orang yang mulai aplikasi Bataringan, dan setelah coba mereka keterusan gitu. Karena ya memang kan kalau Bataringan sendiri kan dari segi pemasangan jauh lebih cepat Pak. Betul. Jadi kan keunggulannya itu dari pemasangan tadi itu. Iya benar. Atau mungkin ada yang lainnya. Jadi kan kalau buat triggernya masuk Bataringan yang terjadi lompatan atau lonjakan kebutuhan. kok Bataringan sendiri kan ya pertama kan beratnya aja ringan, makanya kan disebut Bataringan. Jadi pasti mengurangi dari hitungan struktur. Kedua juga presisi. Jadi dari segi pemakaian semen juga lebih irit dibandingkan bata merah. Ketiga juga karena ukurannya jauh lebih besar dari bata merah, otomatis pemasangannya jauh lebih cepat, bisa sekitar 3-4 kali lebih cepat daripada bata merah. Jadi ya tukang kalau biasanya dapat 10.000, jadinya kan kali 3 kali 4, otomatis kan tukang lebih suka untuk pakai Bataringan di sana. Gitu ya. Oke, kembali lagi dari sejarah atau story dari PT Focon Interlight tahun 2012 dengan 2012 aja lah ya. Iya benar. Dengan satu pabrik, dengan adanya perkembangan, dengan adanya kebutuhan, dengan adanya ya mungkin tingkat ekonomi PAD mungkin juga ya kan, semakin lama semakin naik, tentu kebutuhan lebih tinggi. Apa yang ditangkap oleh pihak Focon Interlight untuk menangkap tentang opportunity ini? Dengan saya butuh, mungkin marketnya masih gede ini di wilayah-wilayah tertentu mungkin, sehingga harus ada ekspansi dan segala macam. Oke, kita kan start di tahun 2012, terus kita lihat ya tahun 2013 mungkin masih berat ya karena banyak edukasi. 2014, 2015 market sudah mulai berkembang. Terus waktu itu kebetulan ada satu pabrik Pak, yang ya kompetitor kita yang lagi tidak udah mau meninggalkan bisnis ini. Jadi di offer lah ada satu pabrik di Sidayu. Pada Kabupaten Gresik, Sidayu Gresik. Jadi awal tadi Pasuruan expand ke Gresik ya. Benar. Masih satu Jawa Timur tadi. Jawa Timur. Itu sekitar tahun 2015-2016. Jadi dari sana, dari satu pabrik kita jadi 2 pabrik. Waktu di tahun 2016 kalian. Ya. Jadi otomatis ya mulai berkembang lah Pak perusahaan kita. Saat itu jadi kita punya 2 pabrik di Jawa Timur. Berjalan waktu 2 pabrik ini kebanyakan supply di Jawa Tengah. Pada tahun 2016, 2017 ya. Marketnya ada di Jawa Tengah nih. Jawa Tengah kebetulan cuma ada 1 pabrik waktu itu. Oke. Jadi kita punya pabrik Jawa Timur lah, kok
banyak supply ke Jawa Tengah, otomatis Jadi kan. malah ke sana, Pak. Iya, kita kan sebagai ya pebisnis juga, jadi ada peluang nih di Jawa Tengah. Kenapa kita nggak masuk juga? Akhirnya sekitar tahun 2017-18 ya, 17 ya kayaknya. Kita start pembangunan pabrik ketiga kita di Jawa Tengah, di Semarang. Itu di kawasan Candi Pak waktu itu. Jadi bangun 2017-18, selesainya tahun 2019 awal. Ya. Running Running. untuk ini ya. Benar. Sampai wilayah sana ya. Ya udah running. Ya kita kebetulan ya dapat berkah lah Pak. Jadi kita bisa ekspansi lagi untuk pabrik kedua lagi di Semarang. Jadi kita punya 2 pabrik di Jawa Timur dan 2 di Semarang. Jadi total 4 pabrik berarti ya? Di Pulau Jawa Pak. Di Pulau Jawa ya? Pulau Jawa. Nah, terus ya sambil berjalannya waktu, kita sekarang ekspansi mulai berani keluar pulau. Jadi per tahun ini kita baru grand opening pabrik kita di Makassar. Oh, dari Makassar. Berarti masuk wilayah Sulawesi ya? Covered area Sulawesi berarti? Atau mungkin itu Indonesia Timur nantinya? Sulawesi Selatan aja Pak. Selatan sama Barat. Sulawesi itu. Kebanyakan dari wilayah Sulawesi yang lain sama Papua, Maluku masih dari pabrik Jawa kita Pak. Masih Jawa ya? Iya. Tercover di Jawa berarti? Tercover di Jawa. Gitu. Apa Pak kendalanya? Atau mungkin kebutuhan dari anggap sebagai Sulawesi tadi itu udah cukup masif nih gitu loh, sehingga antara demand sama supply-nya nggak imbang. Itu gimana? Kalau pandangan dari saya mungkin ya inilah uniknya Indonesia ya Pak, kita bilang, karena jarak antara, meskipun dalam satu pulau di Sulawesi, jarak antara misalnya kota Makassar dan Palu itu cukup jauh. Jadi otomatis transportation cost Lebih tinggi. Dari Makassar ke Palu pakai trucking dibanding Surabaya ke Palu pakai kontainer lebih murah. Surabaya ke Palu pakai kontainer. Jadi mungkin kendalanya masih ini ya, di Transportation cost. taruhlah berkembang lah, anggap Indonesia berkembang kan tidak untuk kemungkinan, karena dengan jaraknya semakin pendek artinya kan kosnya lebih kecil dong Pak, harusnya secara teori. Memang prakteknya kan nggak gitu ya kan. Ya kita juga harap gitu sih Pak. Jadi supaya kan masa pabrik Sulawesi untuk wilayah Sulawesi yang lain kita supply dari Jawa kan kurang bagaimana, tapi ya apapun itu kan kita harus jalanin dulu Pak. Iya betul. Sambil nanti membaca peluang-peluang yang lain tentunya kan. Benar. Gitu Pak ya.